Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok, di mana channel ini mengasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara menjalankan bisnis rongsok ya agar maju ya teman-teman. Karena di video kemarin juga ya ada saudara kita yang bertanya bagaimana cara bisnis rongsok supaya maju juga banyak pelanggan katanya. Nah, di sini saya akan menjawab juga ya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini. Dan ini ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena tentunya semua orang itu dalam menjalankan usaha atau bisnisnya itu berbeda ya, tergantung karakter, kemampuan ya masing-masing seperti itu ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, saya potong dulu. Ini untuk mobil pertama yang masuk ya dari pelanggan saya teman-teman, yang membawa armada saya ya, seperti ini untuk pelanggan yang keliling ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Untuk menjalankan usaha rongsok supaya banyak pelanggan ya, dan tentunya kalau banyak pelanggan pasti berkembang ya. Nah, apa yang saya lakukan ya untuk menjalankan bisnis rongsok ini ya. Untuk yang pertama ya teman-teman, kita bisa ya, ini kalau untuk pemula ya yang mencari pelanggan ya. Untuk yang pertama ya teman-teman, kita bisa bermain di harga ya. Banyak orang yang seperti itu ya, yang buka awal itu bermain di harga teman-teman. Jadi harga dari standar pembelian di suatu daerah itu ya kita bisa melebihinya dulu teman-teman. Dengan tujuan ya, ini sifatnya hanya sementara waktu ya, dengan tujuan untuk menarik ya atau memperbanyak pelanggan seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa bermain di harga ya, dari harga standar. Misal kita membeli besi ya 5.500 yang padahal harga standarnya penerimaan di daerah masing-masing 5.000 ya. Nah ini kita bisa taikkan dulu teman-teman. Setidaknya kalau standar di daerah 5.000 kita bisa membelinya dengan harga 5.300, walaupun sangat tipis sekali untuk keuntungan ya, tapi tidak apa-apa ya. Karena kita di situ bukan mencari keuntungan ya, di situ kita hanya mencari pelanggan. Nah, hal seperti ini bisa teman-teman lakukan ya bagi pemula yang ingin menarik pelanggan. Namun untuk cara pertama ini ya teman-teman, tentunya pasti banyak halangan juga, pasti dibenci juga sama pengepul-pengepul di daerah tersebut ya, di daerah masing-masing, karena melebihi harga standar penerimaan di daerah itu teman-teman. Tetapi tidak apa-apa, kalaupun ada yang datang, ada yang marah-marah, kita bisa menjelaskannya. Kita hanya sifatnya itu sementara. Kalau sudah berjalan, kita bisa normalkan kembali untuk harga-harganya. Jadi disesuaikan dengan pelapak ya atau pengepul ya di daerah masing-masing seperti itu teman-teman. Nah ini kita potong lagi ya. Nah ini pelanggan saya yang keliling yang kedua ya teman-teman, atau mobil yang kedua ya. Nah ini tidak terlalu banyak barangnya ya. Kenapa saya tampilkan seperti ini gambar ya, gambar pelanggan saya yang masuk 1 dan 2 dan seterusnya nanti ya. Nah di sini saya bukan merasa sudah maju atau sukses ya, hanya sedikit menampilkan supaya apa yang saya sampaikan sebagai contoh ini jadi sama dengan kenyataan seperti itu ya teman-teman, supaya sama dengan kondisi saya saat ini. Nah ini juga, ini untuk mobil yang ketiga ya, ini sama masih armada saya teman-teman.
masih kendaraan pribadi saya ya yang mereka bawa, teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk cara yang pertama itu kita bisa bermain di harga ya, seperti yang saya jelaskan barusan ya, teman-teman. Dan untuk yang kedua ya, ini untuk yang kedua seperti teman-teman lihat ya, karena saya menampilkan pelanggan-pelanggan saya yang keliling ya. Nah, ini untuk cara yang kedua kita bisa menyiapkan ya pemikul ya, teman-teman, atau gerobak ya, atau kendaraan juga seperti ini ya, teman-teman. Itu tergantung kemampuan kita ya. Bisa kita sediakan gerobak, bisa kita sediakan kendaraan bermotor atau mobil seperti ini ya. Nah, ini yang saya lakukan, teman-teman. Karena apa ya? Saya memilih seperti ini karena di zaman sekarang ini banyaknya persaingan ya, persaingan di usaha rongsok ini juga banyak persaingan, teman-teman. Jadi terlalu banyaknya persaingan, kita tidak dapat pelanggan ya kalau kita tidak menyediakan ya, menyediakan kendaraan seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman, ada yang misalkan di tempat lain ya, ada yang keliling pakai gerobak ya. Nah, kalau kita menyediakan seperti ini, mereka bisa tertarik, teman-teman. Daripada pakai gerobak, lebih baik memakai mobil seperti ini ya. Nah, ini juga pelanggan saya ya yang keempat ya, teman-teman. Ini untuk mobil yang keempat ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Untuk cara yang kedua kita menyiapkan kendaraan ya, tergantung kemampuan kita. Namun kalau sudah berjalan ya, walaupun kita mengambil mobil itu ya, teman-teman, mengambil mobil dengan menghutang ya, atau kita kredit seperti itu ya, teman-teman, itu bisa, insya Allah ya, bisa sampai lunas, teman-teman, dengan sistem ya menerapkan kita di harga itu ya 300 ya, khusus untuk kendaraan. Nah, ini yang saya lakukan ya. Saya ini sistemnya di kendaraan ya, teman-teman, kita sisihkan harga ya. Semisal kita penerimaan besi 5.500 ya. Dan untuk orang yang membawa kendaraan kita ya, itu kita kasih harga 5.200 ya. Yang 300 itu khusus buat mobil. Nah, di situ mereka juga mengerti, teman-teman, karena mobil juga kalau beli cash ya harus pakai uang banyak, apalagi kalau kredit harus kita ancur setiap bulan seperti itu ya. Nah, itu untuk kendaraan kita ya, pribadi, teman-teman. Dan untuk kendaraan orang yang masuk ya, itu juga sama, teman-teman. Kalau tanpa ongkos kita beli barang ya, semisal besi ya 5.500. Kalau keluar ongkos itu tetap 5.200, dan yang 300-nya buat kendaraan mereka ya, buat kendaraan orang seperti itu, teman-teman. Dan di tempat saya juga banyak kendaraan ya yang dari luar, teman-teman, kita kasih ongkos ya. Jadi per satu barang itu, mau di jenis kardus, mau di jenis ember, mau di jenis besi, itu 300 per kilo untuk khusus mobil ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk pelanggan saya yang ke-5 ya. Nah, seperti ini masih armada saya yang datang semua, teman-teman. Belum yang dari luar ya. Kalau semua datang ya, semua keluar, satu hari itu 17 kendaraan yang masuk ya. Itu belum lagi yang dari ya bawa motor, teman-teman. Ini hanya yang bawa mobil ya, itu ada 17 mobil, teman-teman. Alhamdulillah perharinya ya, kali 3 kintal aja per satu mobil sudah 4 tonan ya, 4 ton lebih itu per hari ya, dari keseluruhan barang. Jadi apa yang saya terapkan itu seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita mengambil kendaraan, kita harus menyisihkan harga 300 perak ya per kilogramnya, khusus buat mobil, entah itu buat kendaraan kita maupun kendaraan orang lain. Jadi diterima di tempat dan diterima di lokasi ya, atau di yang punya barang ya, teman-teman. Itu kita harus bisa membedakan ya. Jadi jangan samakan harga di tempat kita dengan harga di tempatnya orang lain. Oke, hanya seperti itu ya, sebenarnya masih banyak, namun untuk kali ini
hanya dua cara ya untuk mengambil atau menarik pelanggan ya teman-teman. Hanya dengan menaikkan harga juga kita bisa menyiapkan kendaraan ya yang untuk yang kedua ya. Nah itulah yang saya lakukan ya teman-teman. Kita akan menyiapkan kendaraan satu, akhirnya penuh lagi, kita siapkan lagi. Sudah 2 sampai 3, sudah 3 sampai 4 dan seterusnya ya. Di sini juga mohon maaf ya, bukan saya pamer, sudah ada 11 ya armada yang saya punya, itu pun masih kurang teman-teman. Masih banyak karyawan yang memerlukan kendaraan ya. Kalau kita sediakan lagi itu ada lagi yang membawa. Jadi selain kita usaha semakin berkembang ya teman-teman, kita juga bisa mempunyai banyak lagi pelanggan ya, juga karyawan ya teman-teman, seperti itu. Dan ini ya teman-teman, ini untuk pemuatan kardus ya di hari ke-7 saya ya teman-teman. Di hari ke-7, di hari ke-6 ya, di hari ke-6 saya juga pengiriman ke-6 kali ya di 2025 ini. Alhamdulillah tahun baru ini ya 2025, semenjak kita masuk kerja ya di tahun ini ya, saya juga kirim barang ya teman-teman setiap hari ya. Alhamdulillah sudah 6 pengiriman ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin hanya seperti ini ya, karena ini durasi juga lumayan sudah cukup lama ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, walaupun sebenarnya banyak yang belum tersampaikan ya karena durasi sudah lama. Ini saya akhiri aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.